Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang berjudul Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mujizat. Sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, karena Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu mengembangkan diri, sehingga kami lebih peduli terhadap hidup kami maupun hidup orang lain, seturut teladan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memahami mujizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah yang membawa keselamatan. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan mujizat? Mujizat adalah suatu tindakan keajaiban yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini oleh Yesus sendiri, sebagai guru yang kita imani. Nah anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan atau sabda. Kali ini kita akan melihat Yesus sendiri yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakannya atau mujizat-mujizatnya. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, melainkan mewujudkan melalui tindakannya. Nah, jika kerajaan Allah adalah situasi di mana semua orang dikasihi Allah, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, maka Yesus sendiri menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, terutama mereka yang miskin dan berdosa, yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Dengan mengerjakan mujizat, Yesus memperlihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ia sendirilah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar menggembirakan itu, tetapi ia sendirilah yang menjadi kabar gembira atau Injil. Yesus sendirilah yang merupakan keselamatan, rahmat, penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Di sini ada contoh ya, mujizat atau tindakan Yesus, yaitu Yesus meredahkan angin ribut. Kemudian ada satu mujizat tindakan lain, Yesus yang membangkitkan seorang anak janda di Nain. Lalu kemudian ada mujizat lain, Yesus mengusir roh jahat. Untuk kepedulian selain Yesus melakukan mujizat, di sini ada satu tindakan-tindakan Yesus, salah satunya dia melayani murid-muridnya. Ya. Anak-anak yang baik, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus tidak ditujukan pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi ditujukan untuk semua orang. Ia merangkul semua orang yang baik maupun yang jahat agar dapat merasakan keselamatan. Yesus tidak mau merangkul hanya sekelompok orang dan menyingkirkan kelompok yang lainnya. Ia akrab dengan semua orang. Bahkan Yesus mau bergaul dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Contohnya Maria Magdalena yang kedapatan berbuat zina. Seperti itu. Contoh lain, Sakeus, seorang pemungut cukai. Sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani apa yang telah dilakukannya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuka wawasan kita ya, tentang Yesus sendiri ya, yang bukan hanya mewartakan kerajaan Allah melalui sabda, perumpamaan, tetapi kita dapat memahami dan bahkan mencontohi apa yang telah dilakukan Yesus ya. Bukan berarti kita melakukan mujizat, bukan seperti itu. Tetapi kita mengikuti jejak Yesus yang melakukan sesuatu ya yang baik bagi sesama. Misalnya kalau kita di dalam rumah ya, kita membantu orang tua kita ya, membersihkan lantai,
mencuci perabot, dan masih banyak lagi. Begitu juga dalam lingkungan sekolah, kita membantu teman yang kesusahan. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kemuliaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Salam sehat selalu. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.